Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, jumpa lagi dengan kami. Insyaallah kita akan ngobrol perkara riba. Alhamdulillah, dari video yang lalu bersama kami sebelah kanan sini ada Pak Saiful Bahri Pakpahan. Selamat pagi Pak Saiful. Pagi Ustaz. Di video lalu yang belum nonton ya, beliau berkisah bagaimana kisah perjuangan hijrahnya selama 10 tahun di lembaga ribawi, kemudian bertungkus-tumus hijrah, sekarang sudah 45 tahun, kemudian menginspirasi buat rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah, dari video tersebut ada yang dari direktur bank konvensional, ada yang dari tempat leasing konvensional, ada beberapa yang bertanya khususnya tentang hijrah, kemudian tentang riba dan bagi hasil. Ternyata masih banyak umat Islam yang awam atau belum paham tentang riba, bedanya dengan bunga dan bagi hasil, kemudian cara hijrah dan sebagainya. Sekarang silakan klik like, kemudian subscribe, jangan lupa share. Kita akan diskusi lanjutan bagaimana kisah hijrah beliau, termasuk detoksifikasi riba. Ini penting Pak Saiful ya. Bagaimana detoksifikasi riba sehingga orang-orang yang mau hijrah ini dia punya kesiapan fisik dan mental ya. Memang secara lisan gampang hijrah, sebagian juga udah hijrah aja. Ternyata Masya Allah. Saya punya teori, beliau yang punya praktek di lapangan. Kita akan kolaborasi bagaimana teori yang saya dapatkan di bangku kuliah cocok nggak nih dengan yang beliau praktekkan, yang beliau alami di dalam kehidupan. Oke Pak Saiful Bahri ya, tentang detoksifikasi riba. Mereka nyangka dengan hijrah langsung dapat tuh kebahagiaan, ketenangan, kemudian berkah rezeki. Ya Allah, saya sudah hijrah. Bahkan sebagian nuntut mana keberkahannya. Ternyata apakah seperti itu? Nah, Pak Saiful akan jelaskan. Mari Pak, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya luar biasa. Detoksifikasi riba. Jadi sahabat-sahabat sekalian, secara pribadi saya untuk hijrah ini memang sesuatu yang berat dalam artian karena begitu banyak kenikmatan yang kita dapatkan di tempat kita bekerja sebelumnya, itu harus rela dan ikhlas kita tinggalkan. Sebenarnya waktu itu tanpa kita tahu kita mau kemana gitu. Nah, teman-teman yang memang memiliki keinginan untuk hijrah, memiliki keinginan untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan riba ini, sebaiknya di awal ini memang mencari gurunya dulu, Ustaz. Cari gurunya dulu, dalam artian kita diskusi dulu bagaimana langkah-langkah, step-stepnya seperti apa gitu. Nah, di dalam mungkin Ustadz lebih berpengalaman di dalam keilmuan secara teoritisnya itu sangat paham. Nah, kalau saya kan dulu langsung praktek aja gitu, langsung nyemplung aja udah tinggalin gitu. Nah, alangkah baiknya teman-teman yang sudah berkeluarga misalnya, tentu akan sangat berat apabila meninggalkan pekerjaan yang sudah stabil. Terus harus memulai dengan yang baru tanpa kita tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Jangan sampai nanti anak istri minta uang, minta jajan itu anak gitu nggak ada gitu. Terus yang sedih ya kita sendiri. Nah, yang diperlukan itu adalah ilmunya dulu. Apa yang harus kita lakukan, langkahnya apa, itu dibuat runut. Terus apakah dengan hijrah ini langsung kita mendapatkan keuntungan, langsung mendapatkan pekerjaan pengganti yang lebih baik? Ya belum tentu. Jadi memungkinkan bagi kita itu adalah berkumpul dalam sebuah komunitas. Ada minimal ada sahabat-sahabat kita yang punya visi misi sama, berkumpul, dan ada memang yang mumpuni secara ilmu, misalnya punya ustadz, misalnya atau ke ustadz langsung misalnya. Nah, berkumpul kita buat komunitas, terus kita bimbing sama-sama, itu lebih baik juga. Jangan sampai nanti teman-teman yang sudah hijrah ini menjadi bahan cemoohan saja gitu. Tuh kan, gara-gara hijrah jadi susah kan gitu. Yang sampai seperti itu. Jadi kuatkan ilmunya, berkumpul dengan orang-orang yang memang punya visi misi sama, terus ada pembimbingnya. Seperti itu. Jangan sampai berjalan tanpa arah.
Karena nanti yang susah itu bukan hanya diri kita, tapi ya keluarga, lingkungan, nah jadi repot juga teman-teman ya. Nah jadi alangkah baiknya cari dulu ilmunya dan cari komunitasnya. Untuk awal mungkin seperti itu Ustaz, pada saat awal ini. Oke, berarti pertama itu dengan ilmu ya. Memang al ilmu nurun al jahlu zalamun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan. Nah, oke teman-teman semua, pertama dalam keadaan bodoh ya kan, nggak paham, oh ini riba loh. Saya kan cuman petugasnya, saya kan cuman accountingnya. Ini pun penting nih ya, karena ada satu hadis bahwasanya yang meminjamkan, yang pinjam, yang catat dan saksinya kulum sawa, semua sama, semua sami mawon, semua bodoh wae, kena juga. Nah maka yang teman-teman yang masih ada kerja di tempat tersebut, sadari dengan ilmu ini kurang pas menurut Islam. Walaupun dilanjutkan, nah, beliau telah merasakannya selama 10 tahun, begitu gundah gulanannya. Nah, bagaimana hijrahnya tentang ilmu dulu. Jadi yakinkan itu salah, kemudian mana untuk mencari jalan cahayanya. Iya, jadi apabila kita sudah menemukan itu semua, sudah yakin kita, ya di awal-awal yang pasti minta restu kedua orang tua. Masya Allah. Nah, restu kedua orang tua bahwa langkah kita ini adalah menuju kebaikan, bukan untuk menyusahkan. Jangan sampai kita bahagia di dunia dengan yang salah, sengsara di akhirat. Masya Allah. Ya dengar itu. Jangan sampai bahagia di dunia sementara, sengsara di akhirat selamanya. Ini luar biasa ya. Ini ucapan yang sudah hijrah. Yang belum hijrah, peduli terserah. Yang penting gue bahagia. Nah ini penting buat teman-teman semua juga ya. Nah, cuma nanti akan ada beda dari personalnya. Kalau dia bujangan, mungkin nyantai aja, ya kan? Allah, saya nggak ada istri, saya nggak ada anak, tanggungan, nggak ada tanggungan, biasa aja hijrah gitu. Yang berabe memang sudah punya anak, istri, udah ada keluarga gitu. Betul. Jadi yang pertama yang masih bujang-bujang, ya, nah yang masih jomblo-jomblo, yang belum menikah, Bismillah, segera hijrah, tetap dengan ilmunya. Tapi untuk yang sudah menikah, kita akan lebih menukik nih, bagaimana persiapan tadi, kemudian sejauh mana nih detoksifikasinya gitu Pak. Ya, jadi yang diperlukan selain tadi restu ya, restu orang tua. Apabila itu sudah kita dapatkan, mungkin kalau saya dulu saat ya, saya tobat dulu saat. Masya Allah. Saya sholat tobat, mohon petunjuk lah, istiqoroh juga mohon petunjuk bahwa langkah ini adalah benar-benar langkah yang benar. Saya ingin dapat bimbingan dari Maha Kuasa bahwa yang keputusan saya ambil ini memang untuk kebaikan saya dan keluarga dan untuk kebaikan bersama. Jadi saya tidak ingin langkah saya ini ternyata hanya hanya bualan saja gitu. Memang di awal itu berat sekali. Beratnya itu pada saat kita kehilangan seperti income misalnya. Biasanya rutin kita dapatkan, atau sekarang jadi agak sulit gitu. Tapi bukan tidak mungkin nggak dapat selama kita berusaha. Nah, selama kita berusaha itu, kalau saya pribadi berprinsip bahwa selama saya lakukan itu adalah baik dan benar, saya yakin Allah akan membukakan jalannya. Allah tidak akan membebankan suatu kaum melebihi kemampuannya Ustaz ya. La yukallifu nafsan illa usaha. Masya Allah ya. Allah tidak akan memberikan beban melainkan sesuai dengan kesanggupan dia gitu. Masya Allah. Nah, itu saya lakukan dari awal, ya luar biasa memang, luar biasa sekali. Nah, pelan-pelan saya sekarang ya perlahan-lahan ya mulai dengan bisnis yang baru. Bisnis sebelumnya ya ada travel, ada kredit syari. Sekarang kita coba properti, walaupun propertinya kita masih kerjasama gitu. Tidak apa-apa selama yang saya lakukan ini di jalurnya gitu kan. Tidak menyimpang dari apa yang yang diajarkan oleh ustadz dan guru-guru saya gitu. Itu tidak langsung mapan ya? Enggak, Ustaz. Oke. Jadi mesti diingat oleh rekan-rekan semua ya. Jadi detoksifikasi ini seperti kita sakit itu. Kemudian kita minum obat, pasti ada efek sampingnya. Kemudian ada pusing, ada migrain, ada sakit perut, segala macam. Nah ini pun sama. Ketika kita hijrah dari riba, pusing tagihan kan gimana bayar tagihan yang udah ada. Kemudian
Mas telat makan, ya macam-macam tuh penyakitnya. Nah ini supaya rekan-rekan semua siap lahir batin, dan memang tadi kata-katanya ya, daripada kita menderita selama-lama di akhirat, yuk kita bersihkan diri kita selama di dunia ini. Oke. Jadi setelah detoksifikasi riba, itu berlaku buat pribadi saja atau istri anak terkena imbasnya? Iya, kalau yang pengalaman saya saat di awal-awal itu memang ya saya dulu yang paling banyak kena itu saya gitu. Sakit, terus problem saya, masalah itu ada aja muncul bertubi-tubi gitu masalah itu, macam-macam dari yang ringan sampai yang berat gitu. Nah itu bagaimana menghadapinya ya? Kalau mungkin kalau orang yang tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, dalam artian kita tidak ada gurunya, mungkin dia biasanya bunuh diri ya. Masya Allah. Ya, karena ini kalau dengar orang bisa nggak jadi hijrah ini gitu. Ya tekanan detoksifikasi pada saat hijrah itu seperti badai ya. Masya Allah. Memang kuat sekali, kuat sekali. Kalau itu tergantung kita bagaimana menanyakan problem kita kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada sahabat-sahabat kita yang memang memiliki kemampuan, memiliki ilmunya gitu. Terus banyak baca buku juga, terus ikuti pelatihan. Agar apa? Nah kalau saya dulu itu lebih banyak tidak di rumah, keluar ya, keluar bertemu orang. Yang saya temui siapa? Yang pasti guru-guru yang punya ilmu seperti itu, sahabat-sahabat yang punya ilmu, dan minta petunjuk dari mereka agar problem yang sangat berat yang kita hadapi ini bisa berlalu bukan kita tinggalkan, enggak, kita selesaikan, kita hadapi, tapi kita kuat. Apa aja sih mas problemnya? Jadi penasaran kita ya. Ya banyak, ya pasti utang, utang, karena terus problem pekerjaan yang lama yang kita kejar-kejar orang, gitu lah. Sampai yang polisi itu. Hampir 6 bulan saya dikejar orang, sampai ke kepolisian juga. Bolak-balik ke Polda seperti itu. Nah, tapi polisi itu kan apa? Dia melaporkan ke polisi atau? Ya, melaporkan ke polisi. Masya Allah. Ada kewajiban yang tidak selesai gitu. Tapi menurut saya itu ya bagian dari ujian, dan saya tidak tinggalkan itu. Saya hadapi semua. Saya nggak ganti nomor handphone? Insya Allah nggak ganti. Nomor handphone saya dari tahun 2005 sampai sekarang sama. Kecuali itu bisnis ya. Nah, itu nomor pribadi saya tetap sama. Sampai sekarang nggak pernah saya ganti. Nah setiap masalah datang, mereka menghubungi, meminta pertanggungjawaban, ya hadapi, temui. Karena manusia itu kan ingin penjelasan saja ya saya, jangan diabaikan. Nah teman-teman yang mau hijrah, bukan berarti hijrah itu akan membawa langsung kenikmatan, tapi nikmatilah prosesnya. Nah, kalau saya seperti itu, nikmati prosesnya. Kalau memang itu ada ujian, ya hadapi ujiannya. Jangan lari dari cobaan, dari ujian itu. Karena itulah yang membuat kita menjadi kuat. Agar nanti apabila kita tumbuh memiliki bisnis, yang mudah-mudahan kita sendiri bisa kuat, kuat. Apapun yang kita lakukan itu bisa berbuah manfaat. Seperti itu. Saya jadi mikir juga kan, kadang-kadang kasihan juga berarti ya orang hijrah ini nggak langsung berkah, nggak langsung enak aja kan. Ternyata ada yang namanya detoksifikasi riba. Masya Allah. Ya jadi itulah ya. Ini mudah-mudahan di video ini teman-teman yang masih berkecimpung dalam lembaga ribawi ataupun dalam transaksi yang ribawi, mudah-mudahan semakin kuat ya. Jangan justru waduh ini berapa nih kalau hijrah gitu. Nah, jadi yang pertama dari ilmunya, yang kedua cari guru memang. Yang ketiga komunitas ya. Harus ada komunitas. Dan nanti kami pun insya Allah setelah mohon doa supaya wabah corona ini selesai, kita akan bangun komunitasnya, kita akan buat pendampingan buat teman-teman yang mau hijrah. Kira-kira Pak Saiful siap mendampingi teman-teman kita ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Sama-sama berjuang kan? Iya, jadi kawan-kawan kami masih di bank konvensional, kemudian di lembaga kredit konvensional juga. Yuk bismillah hijrah, karena saat ini pun ada satu hadis yang saya terperangah. Idza dhahara zina wa riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azabullah. Hadis riwayat Tabrani sahih, walaupun Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, tapi hadis ini sahih. Apa dia bilang mafhumnya? Apabila dalam suatu kampung zina dan riba sudah merebak, ya, maka dia telah menghalalkan baginya azab daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita pun sama dengan wabah corona ini, udah ada bantuan dari pemerintah, kemudian ulama-ulama, masjid dan berbagai macam pihak. Cuman satu yang belum kita sering dengar, warga masyarakat tobatlah dari zina dan riba. Ini sudah merebak nih, ya kan? Corona. Ada zina online, kemudian riba online. Nah, muncullah corona. Nah, mudah-mudahan di video ini kayak mengajak, menghimbau, yuk kita bertobat kepada Allah daripada zina dan riba. Nah, saat ini kami berdua lewat media ini mengajak teman-teman tobatlah. Ya, kita tobat dari perkara zina dan tobat perkara riba. Sekarang masalah bukan saja yang offline yang jumpa, yang online. Ya enggak? Nanti kita akan bahas riba online, ya enggak? Ya. Pinjaman online itu lebih bahaya lagi gitu. Oke, mungkin bagian apa lagi yang ketika dia hijrah, apakah mesti siap-siap sejak awal atau terjun bebas saja? Ya. Dari Pak Saiful gimana? Buat teman gimana? Ya, saya awalnya inginnya terjun bebas ya. Karena kan apa ya, kalau sudah jelas ya di Al-Qur'an hadis sudah jelas, ya langsung tinggalkan. Iya. Tapi secara saya berpikir kalau langsung terjun bebas, yang sengsara banyak, mudaratnya banyak, ya kan? Yang kesusahan banyak gitu ya. Saya ambil sisi itu, saya persiapkan dulu. Awal terpikir tuh inginnya terjun bebas. Tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya nggak mungkin seperti itu karena saya minta restu orang tua, kata orang tua ya harusnya begini dulu. Oke, berarti saya cari penggantinya dulu. Apa saja yang penting bisa buat berpindah dulu. Nah, setelah berpindah, baru berproses pelan-pelan. Nah, itu tergantung teman-teman. Tapi kalau saya sarankan memang segera niatkan di hati untuk segera resign, tapi activity-nya, action-nya itu harus ada. Untuk berpindah itu ada, kita untuk cari yang lain itu ada. Ya minimal kita targetkan misalnya sebulan atau 2 bulan. Jangan saya santai lama-lama gitu sampai bertahun-tahun. Ya sebulan 2 bulan nggak usah lama-lama, tapi kita langsung cari penggantinya. Agar apa? Karena kalau terlalu lama di sini, kita udah tahu hukumnya, ya kita siap juga nanti akan kena azabnya gitu. Azab itu bukan hanya di akhirat, di dunia kena ya, yang sakit, kecelakaan, yang kesulitan, macam-macam. Kecelakaan pernah juga Mas? Ya, saya pernah saat. Mobil, motor saat jatuh seperti itu. Nah itu kalau nggak segera bahaya, yang lain-lain ya jadinya. Ya selagi nafas masih ada, masih dikasih kesempatan untuk bertobat, sahabat-sahabat sekalian, yuk sama-sama kita berhijrah, persiapkan diri, persiapkan tempat kita yang baru. Jangan terjun bebas juga ya, terjun bebas. Ya ada beberapa teman-teman yang terjun bebas juga. Ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang babak belur. Kasihan juga ya. Sebaiknya memang dihitung matang-matang, tapi diniatkan di hati kita harus resign. Saya harus resign bulan depan. Nah, bulan ini cari tempatnya atau cari bisnis yang baru seperti itu. Setelah itu baru pindah, kembangkan bisnis yang baru agar untuk berkeluarga ini ya, untuk yang sudah berkeluarga dia tetap bisa menafkahi anak dan istrinya. Kalau yang masih bujangan gimana? Terserah teman-teman ya, boleh terjun bebas, boleh juga kita buat konsep karena yang dipikirkan diri sendiri dulu kan. Untuk yang sekarang kan permasalahan adalah nafkah ya Ustaz ya. Masalah nafkah ya. Kalau masih bujangan mungkin masih bisa lah untuk hidup sendiri ya. Tapi kalau udah berkeluarga, udah ada anak istri, nah ini yang harus benar-benar dicermati dengan baik. Bagaimana dia harus berpindahnya, kapan mulainya, dan usaha apa yang mau dimulai. Gitu. Kalau usaha sih banyak Ustaz ya. Di sini juga bisa ya Ustaz ya. Menjual produk Jawara Kasturi misalnya. Oke gitu. Boleh sah-sah saja seperti itu. Yang penting teman-teman niatkan dulu di hati untuk resign, terus cari penggantinya. Apa saja yang penting halal, seperti itu. Baru keluar. Masya Allah. Ya. Saya menekankan kembali kepada teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Alhamdulillah ayat ini tadi sudah dipraktekkan ya oleh Pak Saiful, luar biasa. Yang pertama apa? Terpanggil keimanan ya. Tanpa ada iman sabodo teuing, tanpa ada iman terserah hidupi ya, nikmati apa yang ada. Tapi kalau ada panggilan iman, wah ini salah nih. Kemudian iman belum cukup, tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi yang masih gundah gulana hijrah atau tidak, jawabannya adalah iman dikuatkan. Kemudian hijrah jangan, nggak cukup iman, takwa. Kemudian tadi tinggalkan sisa riba. Nah, secara teknisnya ada dua. Yang pertama terjun bebas, ya kan? Yang kedua dipersiapkan. Saya tidak menghakimi teman-teman semua, memberikan peluang saja, silakan. Gaya yang pertama terjun bebas, seperti orang terjun payung di atas bukit, terjun tanpa persiapan, ya kan? Misalkan dikejar harimau, dia terjun, satu selamat dari harimau, kedua kaki patah, ya kan? Kemudian sangkut di pohon, karena terjun bebas, nggak ada persiapan. Silakan, mungkin yang bujangan monggo seperti itu. Dan memang ada ya. Ada teman-teman semangat, dia langsung resign, dia pamitan dengan kantornya, kemudian terjun bebas, goodbye riba. Hasilnya apa ya? Sama, patah tulang, patah kaki, ya kan? Seperti terjun di atas bukit. Nah, yang kedua yang beliau praktikkan, dipersiapkan sejak awal, ya. Resign ke kantor seperti apa pamitnya, kemudian bisnisnya, istrinya, orang tua, anaknya, ini perlu dipersiapkan, masya Allah, ya. Nah, tadi ada lanjutannya. Lanjutannya yang mungkin kita bakal ngeri dari ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu. Ini yang bikin orang ngeri, ya. Fa illam taf'alu, kalau kamu udah ngerti nih tapi nggak mau pindah, nggak mau hijrah, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Maka azankan, ultimatumkan, dengarkan, pastikan harbum minallah wa rasulih, perang dari Allah dan Rasulnya. Ini yang orang tak sanggup. Siapa yang berani perang lawan Allah dan Rasulnya? Nah, Pak Saiful Bahri Pakpahan terpanggil, daripada dia berada di barisan lawan Allah dan Rasulnya, hijrah di belakang pasukan Allah dan Rasulnya. Takbir, Akbar. Nah, di situ peluang hijrahnya. Jadi silakan buat teman-teman semua pilih, ya enggak? Anda mau dipasukan melawan Allah dan Rasulnya, atau bersama-sama kami hijrah di belakang Allah dan Rasulnya. Kita ajak teman-teman yang masih terjerumus dalam debu-debu ribawi, masih tercengkeram dalam gurita ribawi, kita ajak hijrah. Memang sudah seperti pertempuran Pak Saiful, gitu. Jadi udah siap bertempur ya? Insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian sekarang ini jadi gimana setelah hijrah ini? Jadi ya memang setelah hijrah itu beberapa aktivitas saya kerjakan. Ya pekerjaan-pekerjaan yang halal ya pasti ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya saat ini saya fokusnya sekarang di bisnis properti dan interior. Interior ya, propertinya syariah Insya Allah. Jual beli rumah. Rumah syari. Secara syar'i yang mana menggunakan akad-akad yang sudah ditentukan ya, saya murabahah, istisna seperti itu akadnya ya, sebagaimana yang saya pelajari dengan ustaz dan guru-guru bahwa ya seperti itu yang benar. Misalnya mau beli rumah bagaimana caranya? Apa beda yang properti riba dengan properti syariah? Nah, sedikit ilmu yang saya ketahui, mohon maaf bukan menggurui. Jadi beberapa properti ini kan sekarang ada yang menggunakan bank konvensional, ada yang menggunakan bank syariah, ada yang pribadi. Pribadi dia langsung kredit tanpa bank, ada yang tanpa bank. Saya ulang ya, ada yang menggunakan bank konvensional, bank syariah dan tanpa bank. Mau pilih mana? Mau perang lawan Allah gunakan konven. Nggak berani ya. Atau gunakan bank syariah yang sudah standar Majelis Ulama Indonesia. Atau yang tanpa bank. Kalau tanpa bank ini sih boleh. Cuma khawatirnya itu kita nggak tahu siapa yang kita biayai. Profilnya. Kan kita harus tahu profil orang yang kita biayai itu seperti apa. Kalau bank syariah kan sudah ada sistemnya untuk ngecek orang ini bagus atau tidaknya, historinya gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana cara memilikinya? Ya ada yang istisna, ada yang murabahah. Istisna berarti pesanan Ustaz ya. Dipesan dulu rumah, kasih tanda jadi, terus diproduksi rumahnya, dibikin, baru nanti dijual. Atau murabahah langsung bisa saja. Kayak bank syariah ini dia murabahah dengan konsumen itu. Tapi dengan developer dia beli secara tidak tunai nanti. Jadi bank syariah ini
Kalau saya dari bank konven dulu. Kalau bank konven, orang misalnya mau beli rumah, dia langsung setor uangnya ke developer. Nah, developer nanti ngasih ke bank. Bank yang proses. Setelah oke, disetujui misalnya, baru dia berakad. Sementara DP-nya semua diserahkan ke developer. Berakad dengan si bank konven. Jadi ada tiga pihak. Sementara yang menurut Ustadz saya itu, guru saya, bahwa yang benar harusnya 2 pihak saja. Setelah jual beli kan, penjual dan pembeli. Nah, jadi kalau yang konvensional bukan jual beli berarti kan? Beli ya, jual uang. Pinjam di riba. Nah, balikin ya. Apa akadnya? Seperti court itu kan pinjam uang, seharusnya kan nggak boleh ada penambahan. Ya, setiap penambahan dari suatu pinjaman ada riba. Yang dilakukan oleh bank konvensional, dia meminjamkan uang kepada nasabah selama 10 tahun, selama 15 tahun, kemudian diberikan bunga sekian persen. Nah, itu terlambat bayar kena denda, kena sita, panjang urusan. Nah, itu sudah kita lalui mudah-mudahan, dan teman-teman hijrah dari perkara itu. Yang kedua adalah bank syariah, atau yang langsung ke developer langsung developer. Kalau bank syariah kan berarti bank syariah ini biasanya yang saya ketahui, bank syariah ini dia nanti akan membeli dulu rumah yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, konsumen memang dia awal ngecek dulu ke developer, tapi segala transaksi dilakukan hanya melalui bank. Jadi bayar DP-nya nanti ke bank, dia ke bank, berakadnya jual beli dengan bank. Dan rumah yang mau dibeli itu sudah dimiliki dulu oleh bank. Bank syariah sudah membeli dulu rumah itu untuk dijual kepada konsumen. Seperti itu yang saya lakukan saat ini, seperti itu. Nah, yang berakad nanti ya antara langsung bank dengan konsumen saja. Nasabah. DP-nya disetor ke bank, cicilannya ke bank, diangkat, itu tidak ada juga denda. Tidak ada denda, dihapuskan. Ada 2 pendapat yang saya pelajari itu, ada yang membolehkan denda, ada yang tidak membolehkan. Karena ini kan jual beli barang, tidak boleh ada tambahan. Karena katanya kalau dia sudah mampu, menurut hitungan perbankan, terus tiba-tiba dia menunggaknya apa dulu? Kalau nunggaknya disengaja, ya itu biasanya kalau di beberapa bank syariah dulu ada yang menerapkan denda, tapi sekarang sepertinya bank syariah sudah tidak ada lagi menerapkan denda. Mungkin ada beberapa bank BUMN yang masih. Tapi setahu saya beberapa bank saya temui, mereka menghapuskan denda itu, klausul denda itu. Nah, denda ini pun tidak diakui sebagai pendapatan oleh bank. Dia masuk dana CSR jadinya, untuk bangun WC umum, bangun jalan, segala macam. Nggak digunakan sebagai keuntungan bank. Nah, hampir semua bank sekarang tidak menggunakan denda. Bank syariah ini gunakan ini. Nah, ini lebih baik langsung jual beli dengan bank. Nah, yang ketiga ada dengan developer tanpa bank. Ini was-was saja saya kata tanpa bank ini. Was-wasnya apa? Secara surat menyurat legalitas. Tapi kalau kita yakin dengan developernya, oke. Tapi kalau nggak yakin ya jangan gitu. Karena dia nanti kan surat menyuratnya kan dia ngurus sendiri pribadi ya. Kalau memang ada beberapa yang sudah sangat terkenal. Ada, saya pernah ikut trainingnya. Nah, itu mungkin teman-teman boleh. Ada trainingnya di Bogor pusatnya. Tapi di sini ada beliau seperti itu. Nah, itu lebih baik. Tapi kalau saya sih berprinsip yang resmi aja lah. Resmi ya. Kira-kira gitu, Sar. Oke, jadi ada 3 tadi. Yang pertama dari bank konvensional, itu kita harus sudah tinggalkan. Kemudian dari yang bank syariah, akad yang jual beli ya kan. Nah, yang ketiga langsung ke developer tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan diskusi kita kali ini memberikan inspirasi dan memotivasi teman-teman semua yang mau hijrah. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke episode berikutnya. Bagaimana tadi beda langsung ke properti syariah, ya kan? Atau kita langsung survei ya, langsung survei ke tempat beliau. Dan satu lagi saya punya orang bank nanti. Saya akan ajak orang bank syariah, kita ngobrol, kita kuliti ya kan? Betul kan dia syariah? Betul nggak dia syariah? Dan siapa nih orang bank bertanggung jawab dunia akhirat gitu? Oke, semakin asik materi diskusi kita. Tidak terasa sudah setengah jam. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih buat Pak Saiful Bahri Tapahan ya, disingkat SBP. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bisa menginspirasi, memotivasi, dan menjadi sebab hidayah buat teman-teman yang mau hijrah semua. Masya Allah. Oke, terima kasih. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Bukan berarti Anda mesti ngalamin dulu kemudian baru hijrah, tetapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Terima kasih.
Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.